selaku Direktur CV Rismaka Jaya, dan yang saya takdimi Ustadz Fasih selaku guru kami di CV Rismaka Jaya, dan rekan-rekan tim Rismaka Jaya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita dapat mengikuti acara kajian rutin yang diselenggarakan setiap 2 minggu sekali. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mencontohkan atau telah menjadi uswah untuk kita agar menjalani hidup yang baik dan benar untuk tujuan dunia maupun akhirat. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kajian yang ke-57 ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fasih, ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat dilanjutkan penutup sekaligus doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Fasih. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara kajian rutin ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi kajian yang ke-57 dengan tema membangun karakter Islami yang bermanfaat. Kepada Ustadz Fasih, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ayyadahu bi syumusil anwari wal ma'rifati wal yaqin fatadakakat qad mahallat bidzalika tuja atiyandul kafarati wat talihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Rekan-rekan semuanya dari Rismaka Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat, diberikan barokah ya dalam segala kehidupannya. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam sebuah majelis yang mana kali ini kita akan membahas sebuah kajian yang mana tadi yaitu akhlak ataupun karakter ya Islami yang bermanfaat ya. Membangun karakter Islami yang bermanfaat. Rekan-rekan semuanya, karakter ataupun akhlak-akhlak Islami tersebut tentunya banyak sekali ya, yang akan kita kupas. Maka mungkin lebih sederhananya akan saya sederhanakan ya dalam sebuah kalimat, yaitu yang bernama amanah. Karena amanah ini meliputi segala aspek ya, akhlak-akhlak Islami, akhlak-akhlak yang mulia, yang mana amanah ini salah satu karakter terpenting ya, yang punya korelasi besar dengan kesuksesan seseorang. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita lebih lanjut membahas lebih jauh tentang amanah, tentu saja kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi daripada amanah tersebut. Baik secara bahasa. Kalau secara bahasa, namanya amanah itu adalah sebuah sifat ya, sifat yang menjadikan seseorang ini dipercaya, ataupun lawan daripada sifat khianat. Jadi makna secara bahasa
amanah ini adalah bisa dikatakan tanggung jawab, ya, kepercayaan. Kemudian dari sisi istilah, amanah ini adalah segala hak, kewajiban, ya, hak yang harus kita tunaikan, yang wajib kita tunaikan dan kita jaga. Artinya bahwasanya segala yang menjadikan kewajiban kita, kewajiban syariat, baik yang terkait langsung hubungan kita dengan Allah ataupun dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk yang lain, sebagaimana hubungan antara kita dengan Allah, kita diperintah untuk sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Ini adalah amanah yang harus kita tunaikan. Begitu juga dengan hubungan dengan antar manusia, bagaimana kita berlaku jujur, kita bisa memperlakukan orang lain, kita senang dengan sesuatu yang mana kita sendiri senang, itu juga berlaku, ataupun kita terapkan juga kepada orang lain segala apa yang menurut kita senangi. Dengan juga dengan sebaliknya, hal-hal yang merugikan kita sudah barang tentu kita tidak boleh. Kita harus punya sikap agar hal yang merugikan tersebut itu tidak bisa kita terapkan, tidak boleh kita terapkan kepada orang lain. Artinya bahwasanya nilai-nilai itu semua itu adalah amanah yang wajib kita tunaikan. Artinya bahwasanya kewajiban-kewajiban urusan masalah akhirat ataupun duniawi yang telah Allah syariatkan, itu semua adalah amanah. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala wa asraful qailin, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Bahwasanya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk menunaikan amanah-amanah. Artinya apa? Bahwa wajib, perintah itu wajib dilaksanakan. Ataupun sebaliknya, larangan-larangan Allah itu juga adalah amanah yang wajib harus kita jauh. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, al-amanah la imana liman la amanata lahu, la wala dina liman la sholata lahu. Nabi bersabda bahwa tidak ada iman ataupun tidak dianggap punya iman yang baik jika tidak punya amanah. Sama halnya dengan ketika tidak dianggap punya agama yang baik jika tidak sholat. Kemudian juga sabda Nabi yang lain, awaluma yafqaduna min dinikum al-amanah, bahwa yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah sifat amanah. Demikian juga sabda Nabi yang lain, awaluma yurfa'u minan nasi al-amanah, yang pertama kali hilang dari manusia adalah sifat amanah. Kemudian sabda Nabi yang lain, adil amanah ilaman i'tamanak walatahun man khonak. Tunaikanlah amanah kepada orang
yang mempercayaimu. Jangan mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Kemudian sabda Nabi yang lain, al-amanah tajurru rizqa wal khiyanah tajurul faqr. Dari sini di antara hadis-hadis Nabi ini, satu lagi ada sabda Nabi, al-amanah izzun, bahwa amanah itu adalah bentuk kemuliaan, ataupun al-amanah ghinan, amanah adalah kekayaan. Dari hadis-hadis Nabi ini bisa disimpulkan ataupun bisa dijabarkan satu persatu secara lebih luas bahwa amanah, baik yang terkait dengan hablum minallah, perintah-perintah Allah yang terkait dengan ibadah, maupun perintah-perintah Allah yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia, ini adalah amanah yang harus kita jaga, yang harus kita tunaikan. Ya, ini adalah karakter Islami yang mana tentu saja punya dampak yang besar. Artinya bahwasanya kita semua wajib menjaga amanah yang ada, yang telah disyariatkan kepada kita, yaitu kita menjaga, ya, branding, istilahnya branding kita di mata Allah, bahwa kita ini adalah orang yang taat, termasuk sekaligus branding kita kepada sesama manusia. Artinya bahwasanya kita jaga bahwa kita ini punya nilai yang positif, orang yang dipercaya. Kenapa? Dikarenakan sebagaimana tadi sabda-sabda Nabi yang barusan saya bacakan tadi, bahwa korelasi kuat amanah ini dengan keimanan. Artinya kalau kita melihat realita yang ada, banyak sekali, sebagaimana Nabi bersabda tadi, bahwasanya yang pertama kali hilang di dalam agama kita itu adalah amanah, sifat amanah. Sifat amanah ini memang kenyataannya banyak hilang, baik itu di dalam tataran ibadah maupun hubungan sosial, dalam hubungan muamalah, dalam interaksi bisnis. Ini terus terang bahwa banyak di antara kita umat Islam, hal-hal yang terkait dengan amanah ini masih, ya, banyak yang ditinggalkan, yang tidak ditunaikan. Jadi rekan-rekan semuanya, sebagaimana sabda Nabi tadi, kita bisa melihat realita bagaimana kita bersosialisasi, kita berinteraksi, baik di masyarakat, ya, secara sosial, ya, ataupun hubungan bisnis misalkan. Banyak kita jumpai, ya, ataupun anggapan bahwa ada di antara kita, ya, umat Islam ini dianggap dari sisi amanah dalam bisnis, kejujuran, integritas, ya, dalam hubungan baik di masyarakat maupun di lingkungan kerja, itu seringkali dijumpai hal-hal
yang tidak sesuai dengan amanah. Jadi rekan-rekan semuanya, amanah, jadi apa yang kita punya, apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, tentunya wajib kita aplikasikan, bahwa kita tahu mana yang baik, mana-mana hal yang dilarang, maka harus kita sikapi ya, kita bisa aplikasikan ya, yaitu kita jaga, jangan sampai kita menciderai dalam hal ini hubungan kita dengan sesama manusia di lingkungan kerja ataupun hubungan kita ya di masyarakat. Karena apa? Bahwa jikalau amanah ini, amanah itu banyak sekali rekan-rekan semua ya. Jadi tidak hanya terkait ya dengan aspek hubungan kita ya, hubungan sosial ya, hubungan bisnis dan sebagainya. Sebagaimana tadi bahwa amanah itu meliputi ya, perintah-perintah Allah tadi, hablum minallahnya dan juga hablum minannas. Akan tapi di sini mungkin kita lebih menekankan pada antar hubungan kita ya dengan sesama manusia, dengan lingkungan kerja, dengan lingkungan masyarakat. Artinya bahwa ini terkait dengan kesuksesan ya. Kunci daripada kesuksesan ini tergantung dari seberapa amanah kita, seberapa kita bisa menjaga amanah tersebut, sebagai seberapa kita bisa menunaikan amanah tersebut. Rekan-rekan semuanya, bahwa sebagaimana tadi amanah ini akan bisa membawa kepada rizki. Artinya rizki sendiri ini tidak hanya harta, tidak hanya uang, tapi juga kemudahan-kemudahan dalam hidup kita, keberkahan-keberkahan ya. Kemudian posisi kita, diterimanya kita, dipandang positif kita di masyarakat, itu adalah terkait dengan amanah. Sekali lagi, jadi kalau kita bisa menerapkan ya, bisa menunaikan, bisa menjaga amanah, dalam hal ini bisa kita menjaga ya, membangun branding kita sebagai sosok yang jujur, dipercaya, punya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Tentu saja orang akan memberikan apresiasi, akan mempercayai kita, akan menilai kita sebagai orang yang punya kredibilitas ya, yang baik. Yang sudah barang tentu kepercayaan ini akan membawa kepada hal-hal yang positif yang lain, akan menarik hal-hal yang positif, banyak hal yang positif, sehingga kehidupan kita, karir kita ini akan punya dampak, akan bisa mendapatkan dampak yang baik. Kesuksesan ya, segala urusan kita ya, akan lebih digampangkan, karena Allah sudah berjanji bahwa orang-orang yang bisa menunaikan amanah, entah itu amanah yang terkait dengan hubungan dengan Allah ataupun dengan sesama manusia, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Mayyattaqillaha barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah,
yaj'allahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi, akan memberikan keberkahan di dalam kehidupannya, di dalam ekonominya, ya. Akan memberikan kesuksesan, ya. Jalan menuju sukses itu akan lebih mudah. Rekan-rekan semuanya, sudah barang tentu kita akan mungkin ada yang bertanya, jadi korelasi amanah tadi, karena seringkali amanah ini sering ataupun kewajiban ya, kita, ataupun dalam sisi amanah hubungan kita dengan Allah itu kadang dipahami secara sempit, ya, hanya pada level hubungan kita dengan Allah saja, dengan masalah peribadatan saja. Artinya sering kita jumpai bahwa ada orang yang bertanya, kenapa ada seseorang yang rajin beribadah, ya, akan tetapi dari sisi amanah yang lain, hubungan dengan manusia ini kurang, ataupun nilainya rendah sekali. Ya tentunya agama kita menuntut kita tunaikan amanah-amanah tersebut itu adalah secara keseluruhan, secara menyeluruh, ya. Artinya hubungan dengan Allah kita tunaikan amanah tersebut, sekaligus, ya, hubungan dengan manusia juga itu kita tunaikan. Itu baru yang namanya kita bisa menunaikan perintah Allah tadi, yaitu menunaikan amanah-amanah tersebut. Jadi kadang-kadang tadi ada orang bertanya, kenapa si A misalkan dianggap rajin beribadah, tapi kenapa hubungan bisnisnya, interaksi bisnisnya mungkin dianggap merugikan orang lain, dianggap tidak amanah. Nah, ini berarti dari satu sisi ini tadi dia tidak amanah, dan ini akan berdampak, ya, akan punya dampak yang negatif, ya, akan bisa merusak citranya, akan bisa merusak kredibilitasnya di mata orang lain, di mata customer ataupun lawan bisnis kita. Jadi dengan sesama, ya, rekan kerja, dengan bos kita, ya, kita dengan karyawan kita. Jadi dari sisi amanah, kewajiban-kewajiban kita, tanggung jawab kita, ya, kejujuran kita, ini seringkali, ya, kita itu sering mendengar, ya, bahwa kita umat Islam ini lemah dari sisi amanah. Maka betul sekali tadi sabda Nabi bahwa yang pertama kali hilang di dalam agama kita itu adalah dari sisi amanah. Dalam hal ini amanah terutama hubungan kita dengan sesama. Jadi seringkali ada penilaian bahwasanya kredibilitas, ya, ataupun integritas, ya, kita, ya, nilai daripada integritas kita sebagai manusia muslim, sebagai bangsa Indonesia, ini dianggap rendah oleh orang lain, ya, etos kerja kita, ya, kejujuran kita, ini terus terang. Jadi dari sisi ini kadang-kadang memang kita bisa mengaca kepada orang-orang non-muslim, ya, orang-orang yang justru orang kafir
yang justru bisa mengaplikasikan amanah ini dari sisi ini tadi, hubungan antar manusia ini. Oleh karena itu perlu ya, sangat-sangat perlu ya, wajib kita jaga branding kita. Kenapa? Dikarenakan amanah ini adalah bentuk branding kita. Seperti apa citra kita di mata orang lain, di mata rekan bisnis kita, di mata customer ataupun klien kita, di mata bos kita, ataupun di mata karyawan kita, ataupun rekan kerja kita. Disitulah amanah ini menentukan. Artinya kalau orang sudah menilai bahwa amanah kita nilainya rendah, sudah barang tentu kredibilitas kita akan rendah. Orang akan tidak senang terhadap nilai tersebut ya, terhadap amanah, nilai amanah kita yang rendah tersebut. Kredibilitas kita yang rendah sudah barang tentu akan menurunkan kepercayaan orang, akan menjadikan ketidaksukaan orang untuk berhubungan bisnis, untuk berhubungan kerja, berhubungan interaksi-interaksi yang lain dengan masyarakat. Nah, ini ujung-ujungnya akan membawa kepada keberuntungan kita pun juga akan menurun. Karena citra kita yang jelek, branding kita yang buruk, sudah barang tentu karir kita, kesuksesan kita, ini akan terhambat. Kenapa? Ya, karena kan orang lain tidak senang berhubungan bisnis, berinteraksi bisnis dengan kita, berinteraksi dengan interaksi yang lain. Orang kurang suka ataupun bahkan tidak suka. Jadi seringkali kadang-kadang di antara kita ya, manusia Indonesia ini mungkin dari sisi skill, dari sisi intelektual ya, dari sisi wawasan, dari sisi kemampuan mungkin bisa dianggap bagus. Tetapi seringkali yang menjadikan kurangnya, menjadikan jatuhnya kredibilitasnya adalah dikarenakan dari sisi amanah ini tadi. Jadi tanggung jawab terhadap pekerjaan, tanggung jawab terhadap apa yang seharusnya menjadi tugasnya, tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada pihak yang berinteraksi, bermuamalah ya dengan kita dalam hal bisnis ya. Seringkali kadang-kadang ketidakjujuran ya. Seringkali hal-hal yang menjadikan merugikan, mengecewakan pihak lain. Nah, ini adalah kekurangan ataupun penyakit-penyakit yang banyak ya, kita jumpai, yang banyak menghinggapi kita sebagai bangsa. Sehingga penilaian-penilaian semacam itu, baik itu di masyarakat kita maupun orang lain, bangsa lain ataupun dari agama lain, itu kadang menilai sehingga menilai bahwa orang Muslim kita itu tidak punya, rata-rata tidak punya karakter yang baik dikarenakan amanahnya ini kurang. Jadi branding kita sebagai seorang Muslim itu seringkali kita rusak sendiri karena amanahnya ini tadi yang kurang. Rekan-rekan semuanya, mohon maaf ya, kadang-kadang hal ini harus kita sampaikan karena di sana sini seringkali ya kita jumpai ya. Jadi menjaga amanah itu kan sebetulnya mahal, karena terkait dengan branding kita, terkait dengan
kredibilitas kita. Sehingga apa? Dampaknya kalau itu tidak dijaga akan merusak keberuntungan kita, akan menjadikan kesuksesan kita akan menjauh, akan menjauhkan kita dari rizki kita, akan menjadikan kita jauh daripada cita-cita ya, daripada keinginan-keinginan yang akan kita raih, gara-gara kita sendiri yang seringkali tidak punya karakter, yaitu karakter Islami yang mestinya kita tunjukkan ya, kita andalkan ya, kita jadikan sebuah branding pada diri kita bahwa kita itu adalah orang-orang yang amanah, kita itu orang yang punya kemampuan sekaligus punya kredibilitas yang bisa diandalkan. Maka benar sekali Nabi tadi bersabda bahwa kunci daripada kesuksesan, keberuntungan, rizki itu dari sisi amanah. Dan ini adalah karakter ya, akhlak yang harus kita jaga, yang harus kita betul-betul kita jaga, kita tunaikan. Jadi seringkali ataupun kita menjumpai ya banyak realita-realita mungkin yang kalangan intelektual yang mestinya punya amanah. Mestinya amanah bagaimana? Amanah ilmiah, menyampaikan sesuatu kebenaran itu sesuai dengan memang apa adanya, tidak memutarbalikkan fakta, tidak menjadikan sebuah isu ya, itu menjadi fitnah, menjadi alat ya, untuk menjatuhkan orang lain ya, untuk menyembunyikan ya, kebenaran yang dirasakan pahit. Ini dari sisi ilmiah, dari sisi kalangan intelektual, amanah ya, itulah yang harus dijaga. Karena di republik ini, bangsa kita ini seringkali kesulitan ya, karena mungkin faktor ambisi tertentu, politik dan sebagainya, sehingga amanah-amanah ilmiah ini dikhianati. Kemudian juga kita punya anggota tubuh ya, itu adalah amanah. Jadi mulut kita jaga, artinya amanah agar kita menggunakan mulut kita tadi tidak untuk menghibah, tidak untuk ngerasani, tidak untuk bikin hoax, bikin kebohongan, bikin fitnah. Ya, ini adalah hal yang merusak. Ini adalah amanah yang tidak dijaga, amanah yang kita rusak. Jadi betapa kita melihat realita semacam itu, siapapun ya kadang-kadang ini, baik yang kalangan intelektual, orang-orang yang dianggap tokoh ya, maupun di kalangan masyarakat bawah, amanah dari sisi itu ini seringkali kurang sekali. Kita punya amanah yang namanya anggota-anggota tubuh yang lain, mata misalkan, tidak kita gunakan tentunya untuk melihat hal-hal yang dilarang, yang tidak diridhoi oleh Allah. Rekan-rekan semuanya, ini diantara amanah-amanah tersebut ya, termasuk ya di dalam hal interaksi bisnis, dengan muamalah ya, dengan lingkungan kerja. Maka yang harus kita jaga tanggung jawab kita ya, amanah tersebut ya, kejujuran ya, integritas kita itu kita jaga. Kenapa banyak sekali dijumpai orang yang gagal, mohon maaf,
orang yang dianggap punya kemampuan, punya skill yang hebat, tapi terpuruk karena tidak bisa menjaga amanah tersebut, karena dia telah merusak kredibilitasnya dengan merusak amanah. Amanah tidak ditunaikan, jadi amanah tidak bisa dijaga. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, banyak yang kita jumpai di masyarakat ya, realita tersebut. Makanya penting sekali kita ini membangun karakter yang baik, membangun amanah, yang mana amanah dari amanah yang bisa kita jaga inilah yang menjadikan kita itu punya kredibilitas, kita dipercaya, kita dihormati orang lain, kita diandalkan orang lain, orang senang berbisnis dengan kita, berhubungan kerja dengan kita, berhubungan dagang dengan kita. Itu karena kita punya amanah, kita dianggap punya amanah. Jadi ini hal yang krusial. Dikarenakan kenapa? Tadi kembali pada sabda Nabi tadi bahwa yang pertama kali hilang dari agama kita itu adalah amanah. Artinya kita itu sering merusak dalam hal ini amanah ya, dengan sesama manusia, sesama rekan bisnis ya, dalam hubungan kerja ya, amanah hubungan kita dengan sama manusia, dengan sama masyarakat. Ini seringkali kita rusak sendiri karena kita tidak bisa menjaga amanah tersebut. Mari kita bangun, mari kita branding diri kita menjadi orang yang punya nilai, punya value yang baik, dipercaya, orang senang dengan kita, orang senang berhubungan kerja dengan kita, orang senang berhubungan bisnis dengan kita, karena tidak pernah dirugikan, karena kita menghargai kejujuran, karena kita bisa menjaga integritas, karena kita bisa menjaga prinsip bisnis yang baik. Inilah yang harus kita jaga sebagai seorang muslim. Karena kita itu terus terang ya, rekan-rekan semuanya, kita itu membawa nama, kita itu membawa image, membawa citra. Dimanapun kita berada, sebetulnya kita sebagai seorang muslim itu kita itu punya brand. Artinya bahwa seberapa baik branding kita, seberapa baik pandangan ya, masyarakat kepada kita, baik atau buruknya, itu akan mempengaruhi branding secara keseluruhan sebagai seorang muslim ataupun para umat Islam secara keseluruhan ataupun pada agama kita. Ya, inilah yang menjadi banyak penilaian-penilaian negatif dari masyarakat luar ya, dari luar agama kita, yang menjadikan mereka tidak tertarik kepada agama Islam karena dianggap bahwa Islam ini tidak membawa nilai-nilai yang positif ya, nilai-nilai yang menjadikan mereka tertarik. Ini tadi di antara yang paling besar kontribusinya terhadap kerusakan ya, daripada kepercayaan masyarakat luas adalah karena ketiadaan amanah, rendahnya amanah tersebut. Barangkali mohon maaf ini tadi mungkin saya memulai ini tadi kajian ini agak terlambat karena ada permasalahan ya. Jadi kayaknya waktunya kurang 15 menit lagi ya. Jadi yang bisa saya sampaikan tadi secara garis besarnya bahwa karakter yang harus kita bangun, karakter baik, karakter Islami yang harus kita jaga dan kita bangun adalah amanah.
Amanah dari sisi makna secara luas, yaitu kita jaga amanah kita kepada Allah secara khusus, yaitu ibadah kita, akhlak kita ya, terhadap Allah maupun terhadap manusia. Karena itu semua akan berpengaruh terhadap rezeki kita, terhadap kesuksesan kita. Jadi Allah itu senang jika hambanya itu bisa menunaikan amanahnya, bisa menunaikan perintah-perintah yang berupa amanah tadi. Ketika Allah itu ridho, senang dengan hambanya, maka Allah akan memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar. Sebagaimana tadi, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, yang bisa menyampaikan amanah, yang bisa menunaikan amanah. Jadi amanah itu tidak hanya pada level ibadah, tapi di dalam level, di dalam kemasyarakatan ya, di kantor, di tempat kerja, di pasar atau dimanapun, itu ada amanah-amanah yang harus kita jaga. Jadi sekali lagi ini penting sekali. Jadi amanah ini bisa berdampak ya, kebaikan-kebaikan, kesuksesan kepada kita, dan juga berdampak kepada orang lain ya, akan memberikan vibrasi kebaikan-kebaikan ya, hal-hal yang positif juga kepada orang lain, manfaat-manfaat kepada orang lain. Mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan, barangkali tentunya ya banyak hal yang saya sampaikan ini kurang jelas, yang masih butuh pembahasan yang lebih khusus ya. Monggo rekan-rekan, barangkali ada yang bertanya terkait dengan tema ini, ataupun mungkin terkait dengan tema-tema yang lain, tidak apa-apa ya. Nah, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah ada cerita atau kisah mungkin dari Nabi atau para sahabat, atau mungkin dari ulama yang menunjukkan contoh nyata perilaku amanah yang nantinya bisa contoh buat kita di kehidupan kita nantinya dan untuk segala aspek kehidupan kita? Ya terima kasih. Ada kisah ya, diantaranya bagaimana sirah nabawiyah dari perjalanan Nabi mulai sebelum menjadi Rasul. Jadi kehidupan Nabi ini adalah tauladan. Bagaimana Nabi ini menunaikan amanah. Nabi begitu luar biasa menunaikan amanah sehingga mendapatkan gelar Al-Amin, manusia yang sangat dipercaya, manusia yang punya label sangat dipercaya, sangat punya amanah. Kenapa? Karena betul-betul Nabi ini dalam kehidupan, terutama dari sisi kemasyarakatan, menunjukkan seorang yang bagaimana kejujurannya, bagaimana akhlak-akhlak beliau, ya, branding beliau sebagai seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat punya integritas, seorang yang betul-betul ya bisa menghargai orang lain, yang bisa menjadikan orang lain senang untuk berhubungan bisnis, senang untuk berinteraksi
Ini Nabi mencontohkan sendiri. Dari sisi bisnis, orang semua terpukau dengan pelayanan, dengan servis Nabi dalam bisnisnya, kejujurannya, dengan bagaimana tidak pernah merugikan orang lain, tapi justru bisa memberikan, akan menjadikan orang senang. Banyak orang yang terpukau. Jadi ini adalah branding yang dibangun oleh Nabi jauh sebelum menjadi Nabi. Para sahabat juga demikian. Jadi pada level para sahabat ini, amanah itu tidak hanya pada level ibadah, tapi betul-betul teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi contoh, menjadi orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang punya posisi yang sangat baik di masyarakat, orang yang sukses baik dalam bisnis maupun hubungan dengan masyarakat, orang yang dianggap punya kemuliaan. Ini adalah para sahabat yang mana bisa memberi contoh, mengaplikasikan amanah tersebut. Jadi mungkin ini salah satu dari contoh sederhana dari kisah yang ada dalam perjalanan Nabi ataupun para sahabat, dari sisi apapun dari ibadahnya, dari hubungan interaksi sosialnya, muamalah, dalam bisnisnya, itu semua adalah contoh bagaimana amanah, bagaimana bisa menunaikan amanahnya secara baik, sekaligus membranding dirinya, sehingga banyak menjadikan gambaran bahwa muslimin, orang-orang Islam ataupun agama Islam itu membawa nilai yang sangat-sangat baik di dunia ini, sehingga banyak orang yang tertarik, banyak orang yang mengagumi. Nah, ini yang menjadi PR kita sekarang. Kenapa? Dikarenakan amanah ini banyak yang hilang di masyarakat, kadang-kadang sulit ditemui, kadang-kadang itu tadi seringkali dijumpai mungkin dari sisi ibadahnya rajin, tapi di sisi lain mungkin entah itu, mohon maaf, entah itu di tempat kerja, entah itu di masyarakat, itu ada kesan yang tidak baik. Artinya ada kekurangan dari sisi amanah yang belum bisa kita tunaikan dengan baik. Saya kira itu contoh tentang amanah. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Monggo, mungkin waktu tersisa 6 menitan, monggo. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Dan saya juga senang sekali walaupun tidak dalam forum ini ada pertanyaan-pertanyaan apapun yang terkait dengan masalah agama yang bisa disampaikan melalui WA. Monggo, saya senang sekali. Mari, monggo. Barangkali masih ini waktu yang tersisa ini bisa ada pertanyaan baru. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Rizky, monggo. Ya Ustaz, saya juga ketika beberapa
mungkin memang dalam sisi religi orang-orang tersebut itu cukup bagus Ustaz. Ya walaupun saya nggak tahu terus-terusan, tapi memang gerak-geriknya bagus. Nah, menurut saya juga memang benar itu sangat mempengaruhi, karena apa namanya, amanah itu kan adalah baju yang langsung dilihat orang. Ya, betul. Baju yang langsung dilihat orang, bagaimana kalau saya pernah baca dalam puisi Nabi itu, sesuatu itu dimulai dari kejujuran ya. Nah, jujur itu kan bisa jadi adalah ukurannya amanah gitu kan ya. Ya. Kita jujur pada diri, kita jujur pada Tuhan. Dan amanah timbullah rasa kepercayaan, trust. Dan kepercayaan timbullah kerjasama gitu kan. Timbullah apa namanya, kerjasama satu orang dengan orang lain. Nah, pertanyaan saya ya, kalau seumpamanya kita balik, orang itu tidak terlalu taat atau tidak terlalu untuk hal yang religi, dia tidak terlalu taat, ya mungkin sholat bolong atau macam-macam, tapi untuk sisi pekerjaan dia etos kerjanya bagus. Nah, ini di beberapa orang ini saya temui, ya mohon maaf, ini mungkin di orang-orang yang ya orang-orang desa, ya mohon maaf ya Ustaz. Jadi ketika dia bekerja pun sangat pagi jebul, dia sangat teratur, sangat rapi, sangat konsisten kali orang-orang konsisten. Tapi ada hal-hal seperti sisi ibadah itu malah mereka tidak. Nah, ini bagaimana? Maka ini tetap secara rezeki dipermudah atau memang juga sama saja? Terima kasih Ustaz. Ya, pertanyaan bagus. Ini ada link lanjutan ya, mungkin tidak cukup kalau link yang ini. Mohon saya gabung dengan link yang baru. Terus kerja yang baik, orang punya kejujuran, ya banyak orang-orang kafir ya di luar Islam. Itu dikatakan amanah juga ya tidak, karena amanah kalau dari sisi istilah agama ini adalah sebuah perintah yang menyeluruh. Artinya kita juga diperintahkan untuk beriman, diperintahkan untuk taat terhadap perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi tidak bisa dikatakan ini tadi. Jadi orang-orang yang punya integritas yang baik ya dalam pekerjaannya, tapi dari sisi lain mungkin dari sisi ibadahnya ya dianggap kurang, ataupun bahkan bukan orang yang beriman, orang kafir, ya tentu saja tidak masuk dalam karakter bisa dikatakan amanah. Nah, hubungannya dengan rizkinya bagaimana? Yang dimaksud dengan tadi sabda Rasulullah bahwa amanah ini bisa akan membawa pada kebaikan, yaitu kesuksesan, rizki. Yang dimaksud di sini ada yang barokah, yang berkah. Karena tidak semua rizki, ya, tidak semua kebaikan, nikmat yang diperoleh itu tidak semua ini bernilai barokah. Artinya keberkahan tadi adalah melalui jalan amanah tadi. Allah akan memberikan keberkahan jika itu dilalui, ya, melalui jalan amanah. Artinya apa? Bahwasanya walaupun mungkin orang lain, walaupun mungkin orang di luar Islam dikenal punya integritas, etos kerja yang baik, kejujuran dan sebagainya, dari sisi rizkinya tentu saja yang memang bisa berdampak itu semua pada rizkinya. Tapi rizki yang bagaimana? Karena dalam sabda Nabi tadi yang menarik rizki memang betul bahwa itu akan berdampak pada kesuksesannya, rizkinya, karirnya. Tapi perlu diingat bahwa di dalam Islam kita itu yang kita dimotivasi untuk memperoleh rizki yang barokah. Jadi siapapun jika tidak melalui tadi rizki, tidak melalui jalan amanah, kejujuran, hal-hal yang diridhoi oleh Allah, tentu saja rizki itu jika kita dapatkan sebanyak apapun tidak akan membawa keberkahan, tapi justru akan membawa kita semakin jauh dari Allah, akan membawa kepada kerusakan kita. Nah ini tadi kalau ditanyakan dari rizkinya ya tetap ya ada, bisa, karena itu menjadi sebuah hal yang universal ya. Ukuran universal bahwasanya rizki ataupun karir ataupun kesuksesan ya,
dalam bisnis atau apapun itu dari seberapa jauh ya. Seberapa jauh nilai amanah dari sisi itu tadi, dari level apa tadi bisnisnya tadi, seberapa amanah itu memang betul secara universal berlaku baik untuk ya keseluruhan, baik orang kafir maupun orang mukmin. Tapi kesuksesan yang seperti apa, rizki yang seperti apa, nikmat yang seperti apa yang akan diberikan oleh Allah jika tidak melalui amanah yang dimaksud di dalam agama, yaitu amanah dari sisi amanah kepada Allah, dari sisi ibadahnya, amanah kepada Allah dari sisi kita ya, berhubungan ya dengan manusianya ya. Jadi dari sini perbedaannya adalah sama-sama ya, mendapatkan rezeki, sama-sama mendapatkan kesuksesan ya, tapi nilainya tentu berbeda. Yang dimaksud dengan sabda Nabi tadi, bisa menarik rezeki tadi, rezeki yang barokah. Artinya bahwasanya akan menjadi sebuah hal yang berbahaya, sebuah hal yang akan membawa kerusakan jika rezeki yang kita peroleh ya, kita diberi nikmat oleh Allah, tetapi tidak ada nilai kebaikan yang ada pada kita untuk bisa meraih tadi, jadi sebab datangnya rezeki tadi. Dari sisi mungkin ketaatan kita, ibadah kita kurang, kemaksiatan ya, punya akhlak-akhlak buruk pada kita ya, takabur, hasud dan sebagainya, dan juga dari sisi kejujuran, etos kerja dan sebagainya, itu katakanlah kita tidak punya, tapi Allah masih memberikan kita banyak ya, kesuksesan, kemudahan, rizki ya, bertambah, itu justru malah yang berbahaya. Itulah rizki yang dianggap sebagai sebuah racun yang namanya istidraj, nikmat yang diberikan kepada orang-orang ya, yang tidak bertambah kebaikannya ya, orang-orang yang tidak punya amanah tadi ya, secara utuh. Nah, ini rezeki yang diberikan ini, jika diberikan kepada orang-orang tersebut, rezeki ini yang membawa pada kerusakan, semakin jauhnya dari Allah. Tentunya bukan ini yang kita inginkan, yang akan kita raih. Kadang-kadang ini adalah sebuah cobaan, ujian bagi kita itu seringkali ya, tergoda ya, bagaimana kita itu bisa meraih secara instan, ataupun ya bagaimana kita memperolehnya ya, tanpa mengindahkan ya, hukum-hukum yang ada ya, hukum-hukum syariat ya, kejujuran dan sebagainya ya. Karena keinginan kuat kita ya, mungkin itu tadi, kita kepingin segera mendapatkan ya, rezeki tersebut, mungkin bisa kita peroleh, tapi sekali lagi itu tadi, mungkin kita itu bisa tidak amanah, tapi yang kita peroleh, kita akan peroleh ini adalah sebuah hal yang racun atau berbahaya. Namanya di dalam agama namanya istidraj ya, atau dalam bahasa lain adalah nama dilulu. Ya, ini bahaya sekali. Jadi kalau kita ini mengoreksi ya, mengevaluasi diri kita, bahwa apakah seberapa amanah kita dengan Allah, seberapa kita hubungan ya, kita punya hubungan baik dengan Allah, dengan juga sesama. Akan tetapi nilai kita lihat bahwa kurang ya, tapi Allah masih berkenan memberikan banyak ya, kebaikan, nikmat, rezeki pada kita. Nah, ini sebuah hal lampu kuning bagi kita, hal yang berbahaya, yang mana harus kita jadikan peringatan ya. Takutnya apa? Ini ada istidraj, ini adalah dilulu, kita itu dilengahkan, kita itu digelincirkan, kita itu menjadi terbuai ya dengan nikmat-nikmat tadi, di mana kita semakin jauh dari Allah, semakin lupa pada Allah. Nauzubillah ya. Jadi barangkali jawabannya seperti itu ya, Mas Rizky ya. Jadi ya, ukurannya tadi ya, dari keberkahannya tadi, rizkinya tadi. Ya, berarti dua-duanya, dari amanah kita berhubungan dengan Allah dan amanah kita berhubungan dengan manusia. Ya, karena itu perintahnya. Ya. Oke, terima kasih Ustaz Fasih atas jawabannya.
sama-sama. Ya monggo, barangkali masih ada waktu ataupun pertanyaan yang disampaikan. Dan sekali lagi saya masih membuka, ini yang saya senang sekali ya, jika di luar forum, ya di luar majelis ini ada pertanyaan ya dari teman-teman apapun ya. Karena kita itu dalam rangka belajar, kita hidup ini adalah untuk belajar ya. Kita sama-sama belajar, meningkatkan ilmu, wawasan kita, memperbaiki amal ya, ibadah kita ya, akhlak kita dan sebagainya. Maka butuh yang namanya pembelajaran ya, kajian-kajian, tapi tidak mesti harus ada temu muka secara online ya, ataupun secara dalam sebuah majelis yang mana waktunya tentu terbatas. Bisa di forum-forum yang lain. Monggo kalau memang ada pertanyaan, saya senang sekali ya, melalui Japri WA ya, ada permasalahan tentang agama dan sebagainya yang masih terkait dengan agama, saya sangat senang sekali ya. Oke, monggo jika masih ada yang perlu dibahas. Mungkin Ustaz, karena waktunya sudah lebih dari jam 10, bisa doa penutup saja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua, dan aktivitas ini, aktivitas kebaikan, niat kita untuk meningkatkan ya terus ilmu kita ya, meningkatkan kualitas ya ibadah kita ya, kualitas perilaku kita, ini mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, karir kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala ajmain, amma ba'du. Fa Allahumma ya dzal fadlil azim wa ya dzal karamil amin, tafaddal alaina wa akrimna ikhwanana bisbaraka jaya hadhihi bihadil afwi wal maghfirah wal rahmah was salamah wal ridha was sa'adah wal karamati was siyadah wal izzati wal barakati was istiqamah wal majdi was sitil jamil wa khatimati sa'adah was khatimah wal aqibah was sihah wal afiyah zahiran wa batinan fid dunyal akhirah wal fawzi wal falah wan najat fi kulli hal wa bima tasya'u minan na'im. Allahumma ya Allah, anta dzul fadlil azim wa anta dzul karamil amin, wa tawaddal alaina wa akrimna bi biharil ulumin nafi'ah wal a'malis shalihatil maqbulah wal amwalil katsiratin nafi'atin ukhra wa darajatil ula wa bi husnil jami' matabil hasanah bi jahi habibika wa nabiyika sulkal karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina bi idnika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hafizil Fatihah. Saya wal afu minkum, jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si paling otentik.